Shalom kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Kita dapat berkumpul kembali pada saat ini dalam seri pelajaran Alkitab mingguan. Dan pada saat ini kita telah memasuki pelajaran minggu yang ketujuh dengan judul Roti dan Air Kehidupan. Saudara-saudara, saya tetap memohon dan menghimbau kepada saudara-saudara untuk sekiranya jika saudara terberkati dan saudara rindu untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain yang berada di sekitar saudara-saudara, saudara-saudara boleh membagikan firman Tuhan ini, like juga video ini, dan juga mensubscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dengan demikian, saudara-saudara memberikan pertumbuhan yang baik kepada channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dan diharapkan dengan channel YouTube Murid Segala Bangsa, channel ini memberikan banyak pekabaran dan memberikan berkat kepada orang-orang yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan masing-masing kita semakin dipersiapkan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa untuk mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menuntun kita mengerti dan memahami, terlebih dapat melakukan dan menjadi terang akan segala firman Tuhan yang kita pelajari di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan, sehingga Engkau memampukan kami untuk dapat berkumpul kembali. Kami boleh duduk di dekat kaki-Mu untuk kembali mempelajari firman Tuhan dengan judul Roti dan Air Kehidupan. Dan biarlah ya Tuhan firman ini boleh memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penerangan dan pencerahan kepada kami. Dan kami juga dapat membagikannya kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Dan orang lain dapat dituntun untuk boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka boleh juga dapat menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Sehingga kehidupan kekal itu boleh menjadi bagian dari mereka. Dan kami boleh berkumpul bersama-sama, duduk dan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga ketika Engkau datang menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan, serta hamba-Mu yang memaparkan dan membagikan firman ini. Dan juga dengan saudara-saudara pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kami dapat melihat keindahan dan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, sehingga hanya kemuliaan dan salib-Mu saja yang terlihat di dalam pelajaran. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, judul pelajaran firman Tuhan pada saat ini adalah Roti dan Air Kehidupan. Pada saat ini, ayat hafalan atau ayat inti di dalam pelajaran kita kali ini tertulis di dalam Keluaran 16 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7." Ya, ini saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, di dalam ayat hafalan tadi, saya ada meng-highlight atau memberikan penekanan kepada yang saya tandai di sini dengan warna hijau, yaitu perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Ya, kita tahu bahwa di pelajaran sebelumnya Tuhan mengutus Musa. Kita telah sebutkan kemarin di dalam pelajaran yang terdahulu bahwa Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah dengan tujuan supaya bangsa ini, bangsa Israel, orang-orang Ibrani ini boleh datang beribadah atau menyucikan, menguduskan hari Sabat
Oleh karena selama perbudakan di Mesir, mereka tidak bisa menguduskan hari Sabat dengan sepenuh perbaktian yang boleh dilakukan kepada Tuhan. Oleh karena di dalam masa perbudakan, mereka tidak bebas untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan dengan faktor juga ada satu hal bagaimana hewan korban persembahan kepada Tuhan juga itu adalah hewan yang dianggap suci di dalam masyarakat bangsa Mesir pada saat itu. Sehingga mereka tidak bisa beribadah dengan bebas. Nah, kemudian setelah mereka keluar dari perbudakan dan mereka sudah keluar dari Mesir, di sini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Disebutkan, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Jadi kita dapat lihat bagaimana Tuhan mau kita untuk apa? Memelihara, menguduskan hari Sabat, dan kita beribadah dengan benar kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita lanjut. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ketujuh. Itulah tadi ayat inti dalam pelajaran kita. Kemudian di sini penjelasannya, setelah meninggalkan Mesir, bangsa Israel sedang dalam perjalanan yang tidak diketahui menuju tanah perjanjian. Mereka menghadapi perjalanan yang berat dan panjang. Dan mereka perlu mempelajari banyak pelajaran baru. Tuhan akan memimpin dan memelihara mereka. Dan ya, Dia ingin menolong mereka bertumbuh. Tetapi mereka harus belajar disiplin, pengendalian diri, pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri, percaya kepada Tuhan, dan terutama ketaatan. Musa adalah seorang pemimpin yang nyata dan bangsanya harus mengikuti dia dan kepemimpinannya jika mereka ingin menang. Sangat penting bagi mereka untuk tetap bersama, bekerja sama sebagai sebuah komunitas, dan saling membantu satu sama lain. Ada banyak rintangan dan tantangan di depan. Banyak sekali pertumbuhan rohani mereka yang bergantung pada bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana mereka merespon Musa, terutama ketika tantangan-tantangan itu menjadi besar. Pepatah Tiongkok mengatakan bahwa pelajaran 1000 mil dimulai dengan satu langkah adalah benar dalam situasi mereka. Dan mereka harus mempercayai petunjuk Tuhan dalam setiap langkah kaki mereka. Tragisnya, seperti yang akan kita lihat, mereka tidak mempelajari pelajaran itu dengan mudah. Tetapi sekali lagi, siapa yang mau? Kita telah menyelesaikan pelajaran di bagian pendahuluan di Sabat Petang, dan kita memasuki pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu judulnya adalah Air yang Pahit. Dalam cerita Alkitab, peran yang berbeda dimainkan oleh karakter yang berbeda, baik atau buruk, dan kita perlu memperhatikan alur, tempat, waktu, dan tokoh. Namun, poin terpenting dalam alur cerita biasanya adalah penyelesaian dan pelajaran yang dapat dipetik. Tidak ada bedanya dalam kisah-kisah ini. Seperti yang ditunjukkan dalam episode-episode ini, Allah sebagai pemecah masalah dan pembawa damai. Namun pekerjaannya diperumit oleh ketidakpercayaan umatnya. Karena sungut-sungut dan ketidaktaatan mereka yang terus-menerus, bangsa Ibrani mengalami banyak kesulitan, bahkan tragedi. Mereka mendatangkan banyak kesulitan bagi diri mereka sendiri karena ketidakpercayaan dan ketidakpertobatan mereka. Bacalah Keluaran 15 ayat 22-27. Setelah menyeberangi Laut Merah, apakah yang melatar belakangi mukjizat pertama yang dibuat? Mari kita buka Keluaran 15 ayat 22-27. Saudara-saudara bisa membuka Alkitab saudara dan kita akan membacanya bersama-sama. Keluaran 15 ayat 22-27. Musa menyuruh, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut seberang. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air.
dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ujian iman Israel, sini dikatakan, kita lanjutkan. Ujian iman Israel yang pertama dikaitkan dengan kebutuhan akan air. Tidak mengherankan mengingat lingkungan padang pasir yang keras. Ya, kita tahu di padang pasir itu keras, kemudian panas dan kering. Jadi air sangat dibutuhkan di dalam perjalanan kehidupan bangsa umat Tuhan ini. Setelah 3 hari berjalan, mereka akhirnya menemukan air. Tetapi air itu tidak dapat diminum. Marah berarti pahit. Dan karena air itu pahit, iman orang Israel kepada Tuhan goyah dengan cepat. Namun Tuhan bereaksi dengan belas kasihan. Dan mukjizat pertama dilakukan dengan sepotong kayu. Tentu saja bukan kayu itu yang membuat air menjadi manis dan dapat diminum. Tetapi Tuhanlah yang membuat air itu menjadi manis dan dapat diminum. Umat harus belajar pelajaran penting. Yang pertama, kesabaran dalam menantikan waktu Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan melakukan banyak hal dalam kerjasama dengan manusia. Namun bangsa Israel begitu banyak hal begitu saja dan dengan cepat melupakan mukjizat-mukjizat besar yang telah Allah lakukan kepada mereka. Mukjizat-mukjizat yang dengan penuh semangat mereka nyanyikan kepadanya dengan menyatakan, siapakah seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Keluaran 15 ayat 11. Bahkan setelah keluhan mereka, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan mendatangkan penyakit apapun. Keluaran 15 ayat 26. Yang telah menimpa bangsa Mesir. Dia akan melindungi mereka. Mereka dapat mengalami janji ini hanya dengan syarat mereka tetap setia kepada. Di bagian pelajaran hari Minggu di paling bawah, ada pertanyaan, pencobaan dan pergumulan apakah yang telah Anda hadapi? Penghiburan apakah yang boleh Anda dapatkan dengan mengetahui bahwa Allah akan tetap bekerja bagi Anda jika Anda bekerja sama dengannya? Saya akan coba bagikan jawaban atau uraian dari pertanyaan di pelajaran hari Minggu. Mengetahui bahwa Allah akan bekerja bagi kita, memberikan penghiburan yang luar biasa. Penghiburan itu datang dari keyakinan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Meskipun kita mungkin merasa tak berdaya, kita dapat memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang dapat membantu kita. Namun, seperti yang ditekankan dalam renungan, kuncinya di dalam pelajaran ini kuncinya adalah bekerja sama dengannya dalam pelajaran ini. Ini berarti kita juga harus melakukan bagian kita, seperti bersabar, percaya, dan tetap setia kepadanya. Penghiburan ini dapat mengubah keputusasaan menjadi harapan, kekhawatiran menjadi kedamaian, dan kelemahan menjadi kekuatan. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan membantu kita mengatasi setiap air pahit di dalam hidup kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu. Kita memasuki pelajaran hari Senin. Burung puyuh, pelajaran hari Senin dengan judul Burung Puyuh dan Mana. Sayangnya ada pola pemberontakan yang berulang dalam kisah perjalanan ini. Orang-orang itu terkenal pelupa bahwa tangan Tuhan yang perkasa telah menolong mereka di masa lalu dan bahwa Dia telah menyediakan solusi untuk masalah mereka. Mereka membiarkan masalah-masalah mereka saat ini membutakan mereka dari tujuan akhir dan masa depan yang dijanjikan. Ini adalah masalah yang umum terjadi bahkan di antara umat Allah saat ini. Bacalah Keluaran 16 ayat 1-36. Apakah penyebab orang Israel bersungut-sungut dan apakah yang terjadi selanjutnya? Mari kita baca Keluaran 16 ayat 1-36. Keluaran 16 ayat 1-36. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadaku. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang,
dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungut. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh makan, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang-orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluan. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyak, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalam. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari yang ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari yang ke-6, ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 ef. Baik, kita telah menyelesaikan bacaan kita. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, ini tadi kita di pelajaran hari Senin ya. Kita lanjutkan, kita telah membaca Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Kemudian berikut penjelasan. Penting untuk diperhatikan bahwa pencobaan dalam Alkitab seringkali berkaitan dengan makanan. Ya, di sini katakan banyak atau sering pencobaan di dalam Alkitab itu berkaitan dengan makanan. Ya, disebutkan di Taman Eden, kejatuhan manusia itu berkaitan dengan makanan. Bagaimana mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya di dalam pencobaan Yesus, di padang gurun, serangan pertama iblis kepadanya adalah kembali melalui makanan. Itu di dalam Matius 4 ayat 3. Ya. Esau kehilangan haknya sebagai anak sulung karena makanan juga. Karena selera makannya yang tidak disiplin. Itu tertulis dalam Kejadian 25 ayat 39 sampai 34. Betapa seringnya ketidaktaatan Israel berhubungan
dengan makanan dan minuman. Nah, ini juga yang menjadi peringatan bagi kita. Dan kita lihat juga kejatuhan manusia pada saat ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan umat Tuhan bangsa Israel dahulu. Ya, betapa seringnya ketidaktaatan Israel berhubungan dengan makanan dan minuman. Tidak heran katanya Musa mengingatkan generasi selanjutnya, yaitu kepada siapa? Yaitu kepada kita. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena apa? Oleh karena hanya karena makanan. Ya, itu peringatan dan panggilan kepada kita. Mana tentu saja adalah roti surgawi yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Melalui pemberian ini dia mengajar mereka bahwa dia adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Selain itu, Allah juga menggunakan penyediaan mana yang supernatural untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana cara memelihara hari Sabat, hari ketujuh. Saudara-saudara, seperti yang di bagian awal pembacaan ayat hafalan tadi kita, ayat inti. Poin dari pekabaran atau pelajaran firman Tuhan pada saat ini dan juga pelajaran yang sebelumnya adalah mengenai hari Sabat. Bagaimana kita menguduskan hari Sabat? Bagaimana kita cara memelihara hari Sabat, hari yang ketujuh. Ya, setiap pekan ada 4 mukjizat yang terjadi. Yang pertama, selama 5 hari Tuhan memberikan jatah mana setiap hari. Yang kedua, pada hari Jumat 2 porsi mana diberikan dan tidak busuk sampai besok harinya. Mana tidak basi dari hari Jumat sampai hari Sabat dan tidak ada mana yang turun. Yang keempat, tidak ada mana yang turun pada hari Sabat. Allah terus-menerus melakukan mukjizat-mukjizat ini agar umatnya mengingat hari Sabat dan merayakan kebaikan Allah pada hari itu. Allah berfirman, perhatikanlah Tuhan. Allah berfirman, perhatikanlah. Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Keluaran 16 ayat 29. Ya, kemudian ada pertanyaan di bagian paling bawah hari Senin. Orang suka makan. Kita diciptakan untuk suka makan. Makanan yang berlimpah, yang tumbuh dari tanah, makanan asli kita. Mengungkapkan tidak hanya bahwa Tuhan ingin kita makan, tetapi juga bahwa kita harus menyukai apa yang kita makan. Namun bagaimana mungkin anugerah yang luar biasa ini, yaitu makanan. Dan kesukaan kita untuk memakannya disalahgunakan. Ya, saya akan coba bantu uraikan pertanyaan ini, kita jawab. Penyalahgunaan makanan bisa terjadi dalam berbagai cara. Yang pertama, mengutamakan nafsu makan daripada ketaatan. Ini seperti yang terjadi pada Esau yang rela menukar hak kesulungannya hanya demi semangkuk sup kacang merah. Ini menunjukkan betapa mudahnya kita mengutamakan keinginan fisik sesaat di atas janji dan berkat rohani yang kekal. Kemudian, membiasakan diri dengan makanan enak secara berlebihan. Orang Israel mengeluh tentang makanan di padang gurun dan merindukan makanan yang mereka makan di Mesir, yang mereka anggap enak. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap penyediaan Tuhan, serta menganggap remeh anugerahnya. Menjadikan makanan sebagai berhala. Ketika kita terlalu fokus pada makanan, mengkonsumsinya secara berlebihan, hingga merusak kesehatan atau bahkan menjadikannya pusat dari kehidupan kita. Kita telah menyalahgunakan anugerah tersebut, makanan menjadi tujuan, bukan alat untuk menopang hidup agar kita dapat melayani Tuhan. Menolak berkat Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Bangsa Israel, ya ini cukup penting ya untuk penekanan menjawab pertanyaan di poin yang terakhir ini, menolak berkat Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Bangsa Israel itu setelah beberapa waktu bosan dengan mana yang disediakan Tuhan dan menginginkan makanan yang lain. Tuhan, ini adalah bentuk ketidaktaatan dan ketidakbersyukuran yang mendalam. Jadi, saudara-saudara, Tuhan telah memberikan kita juga makanan yang Tuhan suruh kepada kita untuk menjadi makanan kita. Ya, tapi saudara bisa melihat bahwa banyak umat-umat Tuhan tidak suka dengan makanan yang sudah ditentukan. Yang Tuhan sudah berikan, inilah menjadi makananmu kepada Tuhan di dalam Kejadian. Tetapi kita menginginkan makanan yang lain. Ya, disebutkan di sini ini adalah bentuk ketidaktaatan dan ketidakbersyukuran yang mendalam. Jadi, meskipun makanan adalah anugerah yang luar biasa, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menyalahgunakan dengan membiarkan nafsu makan kita mengendalikan kita, meremehkan berkat Tuhan, berkat rohani seperti yang dialami oleh Esau, atau kita dapat menjadikannya sebagai berhala dalam hidup kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin. Kita memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa dengan judul air dari batu. Ya, di padang gurun Anda membutuhkan banyak air. Tuhan mengatasi masalah ini meskipun umatnya suka bertengkar, tidak percaya kepadanya, dan bahkan menguji kemampuan dan kesediaannya untuk memberikan air kepada mereka. Dalam ketidakpercayaan, mereka kembali melihat ke Mesir. Bacalah Keluaran 17 ayat 1-7. Pelajaran apakah yang harus diambil dari kejadian ini? Mari kita baca Keluaran 17 ayat 1-7. Keluaran 17 ayat 1-7.
Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memakai sungai Nil, memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, kita telah menyelesaikan sampai ayat 7, mari kita lanjut kepada pembahasannya. Musa menyebut tempat itu sebagai Masa, yang berarti ujian, dan Meriba, yang berarti pertengkaran. Jadi kalau kita gabung kalimat itu adalah ujian, pertengkaran. Tuhan memberikan air kepada bangsa Israel meskipun mereka tidak percaya. Ya, ini adalah kita dapat lihat bagaimana Tuhan itu begitu baik kepada kita. Sudah kita marah, sudah kita itu bersungut-sungut, ya, umat Tuhan di sini bersungut-sungut dan tidak percaya, Tuhan tetap memberikan air kebutuhannya kepada bangsa Israel. Meskipun mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Kedua nama ini seharusnya mengingatkan orang Israel untuk tidak mencobai Tuhan. Ya. Kedua nama maksudnya Masa dan Meriba. Dan untuk tidak mencobai Tuhan dan untuk tidak berbantah-bantahan dengannya. Ibrani 3 ayat 7-8 dan ayat 15. Mereka dengan sungguh-sungguh mempertanyakan kehadiran Tuhan di antara mereka. Meskipun mereka telah melihat banyak bukti nyata, bukan hanya kehadirannya, tetapi juga kuasa dan otoritasnya. Musa telah memukul batu itu, tetapi adalah anak Allah yang terlindung di dalam awan itu berdiri di samping Musa dan menjadikan air pemberi hidup itu mengalir. Bukan hanya Musa dan pemimpin-pemimpin saja, tetapi semua orang yang berdiri dari jauh telah melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau saja awan itu diangkat, mereka akan binasa oleh terang yang hebat dari Dia yang tinggal di dalam. Air adalah simbol kehidupan karena tanpa air tidak ada kehidupan. Setiap sel dalam tubuh kita membutuhkan air. Tubuh kita dikatakan terdiri dari 60% air. Jadi air ini sangat kita butuhkan di dalam tubuh kita. Jadi bagi saudara-saudara jangan sampai lupa minum, ya, karena tubuh kita dikatakan terdiri dari 60% air dan air dikatakan sebagai sebagai simbol kehidupan karena tanpa air tidak ada kehidupan. Jadi menyediakan air di padang gurun bagi mereka adalah tanda bagi bangsa Israel bahwa Tuhan sangat memperhatikan kehidupan umat Tuhan, kehidupan bangsa Israel ini. Ya, Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan mereka dan mereka dapat mempercayainya. Namun sekali lagi syaratnya adalah apa? Mereka harus taat dan menurut. Berabad-abad kemudian Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 4 mengingatkan orang-orang percaya bahwa pengalaman bangsa Israel di padang gurun sangatlah unik. Kristus sendiri tidak hanya menuntut mereka, tetapi juga menyediakan air bagi mereka. Mazmur 78 ayat 15 dan 16. Dan memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani lainnya. Ya, Paulus menyatakan batu karang itu adalah Kristus. Bagi mereka Kristus adalah sumber kehidupan dan pemberi kehidupan kekal. Seperti batu karang yang kokoh, demikianlah Allah dengan teguh memimpin umat. Kita dapat mengandalkan Dia karena Dia tidak pernah gagal memenuhi janji-janji. Hal-hal apa sajakah yang perlu Anda percayakan kepada Tuhan? Bagaimanakah Anda dapat belajar untuk tunduk pada kehendak-Nya dan menantikan Dia untuk bertindak pada waktunya? Mengapa hal ini tidak selalu mudah untuk dilakukan? Ini adalah pertanyaan di bagian pelajaran hari Selasa di paling bawah. Kita coba uraikan di sini. Hal apa sajakah yang Anda perlu percayakan kepada Tuhan? Ini adalah pertanyaan pribadi. Tetapi secara umum, kita dapat mempercayakan segala aspek kehidupan Tuhan. Kita dapat mempercayakan segala aspek hidup kita kepada Tuhan. Seperti masa depan, pekerjaan, kesehatan, hubungan, dan kebutuhan sehari-hari. Percaya kepada Tuhan berarti meletakkan kekhawatiran dan ketakutan kita di tangannya. Karena kita yakin bahwa Dia memiliki rencana terbaik. Bagaimanakah Anda dapat belajar untuk tunduk pada kehendak-Nya dan menantikan Dia untuk bertindak pada waktunya? Belajar untuk tunduk pada kehendak Tuhan
dan menantikannya membutuhkan latihan dan keteguhan iman. Beberapa cara untuk melakukannya adalah, di sini disebutkan yang pertama, berdoa dan membaca firman Tuhan secara teratur untuk memahami karakternya dan kehendak. Mengingat kembali bukti-bukti penyertaan Tuhan di masa lalu, seperti yang seharusnya dilakukan bangsa Israel. Mengenang bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu, akan menguatkan iman kita untuk masa depan. Berkomunikasi dengan komunitas iman, karena dukungan dari orang lain yang juga berjuang dalam iman dapat memberikan kekuatan dan perspektif yang baru. Mengapa hal ini tidak selalu mudah untuk dilakukan? Di sini dijawab, tunduk dan menanti tidak mudah karena kurangnya kesabaran. Ya. Jadi kita diajak untuk menunggu waktu Tuhan. Ya. Di sini kita seringkali tidak bisa menunggu karena apa? Yang pertama, kurangnya kesabaran. Kita hidup di dunia yang serba cepat dan instan, menunggu membuat kita merasa tidak berdaya dan seringkali menimbulkan keraguan. Kemudian, ketidakpastian dan ketakutan karena kehendak Tuhan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau rencana. Rasa takut akan hal yang tidak diketahui dapat membuat kita enggan menyerahkan kendali. Kemudian, keegoisan dan keinginan manusia. Kita secara alami cenderung ingin mengendalikan hidup kita sendiri. Menyerahkan kendali kepada Tuhan seperti melepaskan ego kita. Meskipun sulit dengan mempraktikkan iman dan ketaatan, kita dapat belajar untuk semakin percaya pada rencana Tuhan dan menantikan waktunya yang sempurna, waktunya yang tepat untuk penggenapan janji-janji Tuhan kepada siapa? Kepada kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita memasuki pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu, ya di sini saudara lihat dengan judul Yitro. Musa dikunjungi oleh Yitro, ayah mertuanya yang juga disebut sebagai Rehuel di dalam Keluaran 2 ayat 18. Jadi Yitro dan Rehuel adalah pribadi yang sama. Yitro membawa istri Musa, yaitu Zipora dan 2 orang anak laki-lakinya yang dinamai Gerson dan Eliezer. Ketika Musa mendengar bahwa mereka akan datang, dia keluar untuk menyambut mereka. Bacalah Keluaran 18 ayat 1-27. Apakah langkah-langkah besar dalam sejarah bangsa yang terjadi di sini? Baik, kita buka Keluaran 18 ayat 1-27. Keluaran 18 ayat 1-27. Lagi kita baca sama-sama. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Musa, yaitu Zipora, dan kedua anak laki-laki Zipora, maksudnya yang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Jadi ini tadi adalah arti nama Gersom, ya. Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan Eliezer artinya adalah penolong. Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Kemudian ayat 5, ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu, Yitro, datang kepadamu membawa istrimu, serta kedua anak. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan oleh Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Israel dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang-orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk memakan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa-bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka akan datang kepadaku dan aku mengadili antara seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaannya ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu.
dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar harusnya dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili oleh mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turun menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh bangsa, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Yitro datang karena ia mendengar tentang kebebasan yang menakjubkan yang telah Allah lalu lakukan untuk Israel. Musa menceritakan kepada Yitro secara terperinci segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Keluaran 18 ayat 8. Yitro memuji kebaikan dan campur tangan Allah yang luar biasa atas nama rahmatnya dengan menyatakan, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Keluaran 18 ayat 10 sampai 11. Apa yang kita lihat di sini adalah contoh bagaimana pekerjaan Tuhan di antara umatnya adalah untuk menjadi saksi bagi dunia tentang siapa Tuhan yang sejati dan apa yang dia dapat lakukan bagi umat. Pada saat yang sama ketika Yitro belajar tentang Allah yang benar, ia sendiri memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada umat Allah. Nasihat yang bijaksana dan bermanfaat. Musa perlu mengatur sistem hukum dengan prinsip-prinsip yang adil dan benar. Ia juga membutuhkan hakim-hakim yang berdedikasi dan setia, orang-orang yang berintegritas. Yitro dengan bijaksana menyebutkan kualifikasi berikut ini. Yang pertama, orang-orang yang takut akan Allah. Yang kedua, yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, yang membenci keuntungan yang tidak jujur. Orang-orang yang cakap dan berkarakter baik harus ditunjuk untuk mengepalai unit-unit yang berbeda, yaitu ribuan, ratusan, 50-an, dan puluhan. Dengan cara ini, beban administrasi Musa akan berkurang, dan ia dapat berfokus pada masalah-masalah yang lebih penting. Dengan demikian, rakyat akan terlayani dengan baik. Musa menerima nasihat bijak dari Yitro, Keluaran 18 ayat 24, dan menunjuk para pemimpin untuk peran administratif yang berbeda. Lihat juga Ulangan 1 ayat 9-18. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa Musa mendapatkan saran pendelegasian wewenang ya dari mulai atas ke bawah. Yang tadinya semua Musa pegang, tapi Musa ditunjuk untuk disarankan mertuanya bagi-bagi dan hanya hal yang penting saja yang boleh kamu tangani langsung. Tetapi hal-hal yang kecil yang tidak terlalu signifikan bisa ditangani oleh kepala-kepala pemimpin, baik 1.000, 150 maupun puluhan. Kemudian pertanyaan paling bawah di pelajaran hari Rabu, Musa bisa saja mengabaikan orang tua itu dan menyuruhnya mengurus urusannya sendiri, namun ia tidak melakukannya. Pelajaran penting apakah yang dapat kita pelajari dari kesediaannya untuk mendengarkan orang yang bahkan bukan orang Ibrani ini? Mari kita coba bagikan dan uraikan jawaban dari pertanyaan pelajaran hari Rabu. Pelajaran dari kesediaan Musa untuk mendengar Yitro. Kesediaan Musa untuk mendengarkan nasihat Yitro yang bukan orang Ibrani memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Yang pertama, kerendahan hati dan keterbukaan. Musa, meskipun menjadi pemimpin yang besar yang berbicara langsung dengan Tuhan, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dengan menerima nasihat dari orang lain. Ya, ini bisa ini menjadi contoh yang baik untuk ditiru ya. Kadang pemimpin ya baik itu di perusahaan, di usaha atau di gereja itu tidak suka menerima saran ya. Sebenarnya sarannya baik tetapi dia gengsi untuk menerima saran dari orang lain ya bagi pemimpin-pemimpin. Tapi kita lihat di sini Musa dengan kerendahan hati dan keterbukaan dia menerima nasihat dari orang lain.
Dan ini patut kita contoh dalam kehidupan kita. Ia tidak menganggap dirinya lebih tahu dari siapapun. Ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sumber yang tidak terduga. Dan penting untuk memiliki hati yang terbuka, ya. Buka hatimu untuk apa? Untuk belajar. Kepada para pemimpin, janganlah kamu malu, ya. Jangan kamu ragu, jangan kamu gengsi untuk menerima saran dan masukan dari orang lain. Ya, di sini kita lihat pemimpin seperti Musa mau menerima apa? Masukan dari orang lain. Kemudian, selain daripada kerendahan hati dan keterbukaan, sikap itu adalah menunjukkan pengakuan atas keterbatasan diri. Musa menyadari bahwa ia tidak bisa menanggung beban kepemimpinan sendirian. Dengan menerima nasihat itu, ia mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Jadi nggak sok super ya si Musa ini. Dan tahu bahwa pendelegasian tugas adalah hal yang penting untuk efektivitas kepemimpinan dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya bekerja sama. Nasihat itu membuktikan bahwa kerjasama lintas budaya atau kepercayaan dapat menghasilkan solusi yang luar biasa. Musa dan Yitro dengan latar belakang yang berbeda bekerja sama untuk membentuk sistem yang lebih baik bagi bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh membatasi diri untuk belajar hanya dari orang-orang yang mirip atau serupa atau yang sekaum dengan kita. Dengan menerima nasihat Yitro, Musa tidak hanya meringankan bebannya, tetapi juga meletakkan dasar bagi sistem hukum dan administrasi yang lebih teratur bagi bangsa Israel di masa depan. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu dan kita memasuki pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis, roti dan air kehidupan. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 11. Apakah alasan yang Paulus berikan mengapa peristiwa-peristiwa ini dicatat? 1 Korintus 10 ayat 11. Mari kita baca, saudara bisa buka, kita sama-sama buka. Ya, saudara bisa buka 1 Korintus 10 ayat 11. Ya. Mari kita baca. Semuanya ini telah menimpa mereka, ya ini maksudnya bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi yang menimpa bangsa Israel itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup saat ini, pada saat sekarang sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lanjut pembahasan kita. Paulus menjelaskan bahwa semua hal yang terjadi pada bangsa Israel adalah contoh dan peringatan bagi para pengikut Kristus dan akan menolong mereka untuk menghindari masalah yang sama. Dengan kata lain, mereka akan belajar dari contoh-contoh ini. Ini adalah petunjuk yang relevan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada umatnya untuk menguatkan orang-orang percaya dengan kekuatan kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Sehingga mereka dapat membuat keputusan yang benar dan mengikuti ajarannya. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan yang baru. Yohanes 14 ayat 6. Dan hanya Dia yang dapat mengubah kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang juga berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan. Jadi saudara-saudara, maksudnya di sini adalah kalau sudah terjadi kepada bangsa Israel atau umat-umat Ibrani, umat Tuhan pada masa yang lalu, di sini dikatakan bahwa dengan kekuatan dan ketertiban, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan ketertiban. Kemudian di sini menuntun kita untuk membuat keputusan yang benar, supaya kita jangan mengulangi kesalahan masa lalu. Kemudian itu tidak dapat kita lakukan sendiri, karena Yesus adalah sumber kehidupan baru, dan hanya Dia yang dapat mengubah kita menjadi persembahan yang hidup. Artinya kita tidak bisa melakukannya dari diri kita sendiri. Kita membutuhkannya, ada satu kekuatan yang kita butuhkan dari luar, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudusnya, dan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Kemudian janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu, jadi sama seperti bangsa Israel itu, kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak Tuhan. Jadi contoh ini diberikan kepada kita supaya kita dapat memilih mana yang bukan kehendak Allah, mana yang bukan. Sehingga kita dapat memilih yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Inilah tujuan dari pelajaran hari Kamis, supaya kita dapat melihat bahwa segala hal yang dialami oleh bangsa Israel dahulu, ada banyak makna rohani yang bisa kita dapatkan pada saat ini, yaitu apa? Kita dapat lanjutkan di sini. Kemudian, Yesus mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini, terutama tentang mana dan air, dan menggunakan gambaran-gambaran itu untuk mengajarkan kebenaran tentang dirinya, tentang Yesus Kristus. Dia yang memimpin mereka melewati padang gurun. Jadi Tuhan atau Yesus Kristus, Dia ingin kita dapat lihat atau kita dapat percaya bahwa seluruh perjalanan kehidupan bangsa Israel pada masa lampau itu adalah Dia yang memimpin. Yesus yang memimpin mereka melewati padang gurun. Itu artinya
Hal yang sama juga berlaku bagi kehidupan kita. Kita pun pada saat ini, perjalanan kita pada saat ini menuju tanah Kanaan sorgawi, tanah Kanaan semawi. Kita sedang berada di padang gurun surgawi pada saat ini, maksudnya padang gurun rohani. Kita pun memiliki pemimpin yang sama, yaitu siapa? Yesus. Dan itu ditunjukkan di dalam bacaan kita selanjutnya. Bacalah Yohanes 4 ayat 7-15 dan Yohanes 6 ayat 31-51. Kebenaran apakah yang dinyatakan di sini bagi kita, bagi orang Kristen? Mari kita buka Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 7-15 ya. Yohanes 4 ayat 7-15. Mari kita baca sama-sama. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya. Ini adalah kisah seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Minta minum kepadaku sebagai seorang Samaria, katanya. Sebab orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepada, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam diri, yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suami dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Oh, maaf saudara, rupanya sampai ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, kita hanya baca sampai ayat 15. Kemudian kita beralih kepada Yohanes 6. Ya, kemudian Yohanes 6 ayat 31 sampai 51. Mari kita baca, kita buka sama-sama Alkitab kita, mulai dari ayat 31 sampai 51. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka. Yesus sebutkan, akulah roti itu. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang telah diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, kata Yesus. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, yaitu Yesus sendiri. Barang siapa makan daripadanya, yaitu Yesus, yang menghidupkan kehidupan dan karakternya, ia tidak akan mati. Lalu di ayat terakhir yang akan kita baca, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya dan
Ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Makan roti atau memakan daging Kristus artinya menghidupkan kehidupan Kristus, yaitu kehidupan penyangkalan diri, seperti yang Rasul Paulus katakan, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Kalau Kristus sudah hidup di dalam kehidupan kita, maka kita, walaupun kita nanti akan mati, tetapi akan dibangkitkan, dan kita akan apa? Menerima kehidupan kekal itu. Kita lanjutkan pelajaran kita. Perempuan Samaria itu tidak menemukan bahwa Kristus menawarkan sesuatu yang tidak akan didapatkan di tempat lain. Kehausan batin akan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan berasal dari Allah, dan dengan demikian hanya Allah yang dapat memuaskannya. Mazmur 42 ayat 1-2. Kemudian dalam konteks mana Yesus menjelaskan bahwa Allah bukan Musa yang menyediakannya untuk bangsa Israel. Kemudian Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yesus mengulangi 3 kali bahwa dia adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35, ayat 41, dan ayat 48. Sebagaimana mana di padang gurun adalah roti dari surga. Yohanes 6 ayat 31 dan 32. Demikian pula air dari batu karang adalah pemberian Kristus untuk memuaskan dahaga mereka. Selain aspek-aspek fisik ini, roti dan air juga memiliki makna rohani. Karena Yesus Kristus adalah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35 dan 48, dan air hidup, Yohanes 4 ayat 10, ayat 11, dan ayat 14, dan Yohanes 7 ayat 37 dan 38, maka hanya di dalam Dia rasa haus dan lapar rohani kita dapat benar-benar dipuaskan. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, dan kita akan memasuki pelajaran hari Jumat bagian terakhir, yaitu bagian pendalaman. Di pelajaran hari Jumat bagian pendalaman, kita diajak untuk bacalah tulisan Ellen White dari Laut Merah ke Sinai dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 338 sampai 353. Kita lanjut pembahasannya di sini. Tidak lama setelah peristiwa air tersebut, bangsa itu menghadapi bahaya baru. Lihat Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Sebuah suku yang ganas dan suka berperang, yaitu suku Amalek, telah menyerang mereka. Bangsa Amalek bukannya tidak mengetahui tentang sifat Allah atau sifat dari pemerintahan Allah, tetapi gantinya mereka takut di hadapannya. Mereka telah menetapkan dalam diri mereka untuk menentang kuasanya. Keajaiban-keajaiban yang telah diadakan oleh Musa di hadapan orang Mesir telah dijadikan bahan ejekan oleh orang Amalek, dan kegentaran bangsa-bangsa di sekitarnya telah dicemoohkannya. Mereka telah mengambil sumpah di hadapan dewa-dewa mereka bahwa mereka akan membinasakan orang Ibrani agar jangan seorang pun terlepas, dan mereka membanggakan bahwa Allah orang Israel tidak akan berdaya untuk melawan mereka. Mereka tidak pernah disakiti atau diancam oleh orang Israel. Serangan mereka itu sama sekali tidak beralasan. Mereka berusaha menghancurkan umat Allah untuk menyatakan kebencian dan perlawanan mereka terhadap Allah. Sudah lama bangsa Amalek ini merupakan orang-orang berdosa yang sombong dan takabur, dan kejahatan mereka telah naik kepada Tuhan untuk mendapat pembalasan. Tetapi rahmatnya masih tetap memanggil mereka untuk bertobat. Tetapi apabila orang Amalek itu menyerang bangsa Israel yang letih dan tidak bersenjata itu, mereka telah memeteraikan kebinasaan bangsa mereka. Ellen White, Alfa dan Omega jilid 1 halaman 300. Kemudian di sini ada pertanyaan untuk kita diskusikan. Ada 3 pertanyaan. Saya akan coba uraikan pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, renungkanlah bagaimana Yitro belajar tentang Allah yang benar dari apa yang Allah lakukan bagi umatnya. Lihat Ulangan 4 ayat 4-8. Mengapa prinsip ini masih berlaku sampai sekarang? Tanyakan pada diri Anda dan kelas Anda. Kesaksian seperti apakah yang diberikan oleh gereja kita kepada dunia? Apakah yang kita katakan kepada dunia tentang sifat dan karakter Allah kita? Pelajaran Yitro dan kesaksian gereja. Yitro belajar tentang Allah yang benar dari pengalaman nyata yang dilakukan Allah bagi umatnya. Ia tidak belajar melalui teologi abstrak, tetapi melalui mukjizat pembebasan dari Mesir, penyeberangan Laut Merah, dan pemeliharaan di padang gurun. Musa menceritakan semua perbuatan luar biasa ini kepadanya, dan Yitro menyimpulkan bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Prinsip ini masih sangat relevan saat ini karena tindakan nyata lebih kuat daripada kata-kata. Gereja dapat bersaksi tentang sifat Allah bukan hanya dengan khotbah, tetapi melalui kasih, pelayanan, dan keadilan yang ditunjukkan kepada dunia, yaitu melalui perbuatan yang nyata. Jika gereja menunjukkan kasih, pengampunan, dan perhatian kepada yang miskin dan yang terpinggirkan, ia sedang menceritakan kisah tentang Allah yang pengasih dan adil. Sebaliknya, jika gereja dipenuhi dengan perpecahan, kebencian, dan penghakiman, maka gereja sedang memberikan kesaksian yang keliru tentang sifat Allah. Kita masuki pertanyaan yang kedua. Bacalah kembali 1 Korintus 10 ayat 4. Apakah yang seharusnya diajarkan pada kita tentang ajaran sesat kuno yang dipercaya oleh beberapa orang saat ini yang mengatakan bahwa Allah Perjanjian Lama itu pendendam, penuh kebencian, dan tidak kenal ampun, berbeda dengan apa yang kita lihat di dalam Yesus? Bagaimanakah ayat ini menunjukkan mengapa kepercayaan tersebut salah? Jawaban pertanyaan dari 2 diuraikan di sini. Allah dalam Perjanjian Lama dan Yesus. Ayat 1 Korintus 10 ayat 4, sebab mereka semua minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka.
Dan batu karang itu ialah Kristus. Secara langsung membantah ajaran sesat yang memisahkan Allah Perjanjian Lama dari Allah Perjanjian Baru. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sudah ada dan aktif bekerja bahkan di Perjanjian Lama. Saudara-saudara, saya boleh tekankan di sini. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sudah ada dan aktif bekerja di masa Perjanjian Lama. Saudara bisa lihat itu. Jadi Yesus tidak hanya hadir di Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama, Yesus sudah apa? Sudah aktif bekerja memimpin bangsa dan umatnya. Kristuslah yang memimpin, memelihara dan menyediakan air bagi bangsa Israel di padang gurun. Keyakinan bahwa Allah Perjanjian Lama adalah pendendam sementara Yesus itu sendiri adalah pengasih adalah salah, karena di sini ada alasan-alasannya beberapa yang dibagikan. Kristus adalah bagian integral dari Allah yang Trinitas, sehingga sifatnya tidak berubah. Kasih dan belas kasihan yang ditunjukkan Yesus di Perjanjian Baru adalah cerminan dari karakter Allah yang sama juga ditunjukkan melalui pemeliharaannya terhadap bangsa Israel di padang. Penghakiman Allah di Perjanjian Lama adalah respon terhadap dosa dan pemberontakan yang sama-sama ditunjukkan oleh Yesus saat Dia membersihkan bait suci. Yesus juga berbicara tentang penghakiman yang akan datang, menunjukkan bahwa Dia juga adalah hakim yang adil. Jadi ayat ini menegaskan bahwa hanya ada satu Allah yang kekal, hanya ada satu, ya, hanya ada satu dan tidak berubah. Yang karakternya terlihat baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Pertanyaan terakhir, bacalah kembali apa yang ditulis oleh Ellen G. White di atas tentang bagaimana orang Amalek memiliki kesempatan untuk belajar tentang Allah yang benar. Ya, tadi bagian awal pendalaman di bagian awal pelajaran hari Jumat. Bandingkan sikap mereka dengan sikap Yitro. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari tentang mengapa Allah menjatuhkan penghakiman bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada banyak suku di dunia kuno yang silam yang berhubungan dengan Israel. Ini jawaban dan uraiannya. Perbandingan sikap Amalek dan Yitro. Sikap bangsa Amalek dan Yitro sangatlah kontras. Dan ini mengajarkan kita tentang mengapa Allah menjatuhkan penghakiman. Sikap Yitro memiliki hati yang terbuka dan rendah hati. Ketika ia mendengar tentang perbuatan Tuhan, ia memuji Allah dan menyatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Ia merespon kebenaran dengan iman dan pengakuan. Tetapi bangsa Amalek sebaliknya, memiliki sikap menantang dan sombong. Meskipun mereka bukanlah orang yang tidak mengetahui sifat Allah, mereka memilih untuk menentang kuasanya dan mencemoohkannya. Mereka merespon kebenaran dengan pemberontakan dan permusuhan. Allah menjatuhkan penghakiman kepada mereka dan juga kepada banyak suku yang lain, bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar tentang Tuhan, tentang Dia, tentang Allah, tetapi karena mereka secara sadar dan dengan sengaja menolak anugerah dan kebenaran yang telah disingkapkan kepada mereka. Allah itu sabar dan penuh belas kasihan. Tetapi ada batas ketika kesombongan dan penolakan mencapai puncaknya. Dan penghakiman adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Ini adalah pelajaran penting tentang kebebasan memilih dan konsekuensi yang mengikuti. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat dan pertanyaannya sudah kita bahas, kita jawab dan kita uraikan. Dan panggilan bagi kita pada saat ini adalah sebagaimana pelajaran yang lampau mengenai Fir'aun, bahwa kita bisa berdiri dalam posisi Fir'aun. Dan pada saat ini juga kita bisa berdiri pada posisi bangsa Amalek, ya. Menjadi sombong dan menjadi keras dan menjadi pemberontak dan menjadi musuh bagi terhadap Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa bangsa Amalek secara sadar dan dengan sengaja menolak anugerah dan kebenaran yang telah disingkapkan kepada mereka. Saudara-saudara, kita telah banyak kebenaran yang disingkapkan kepada kita, dan kebenaran itu sendiri kita banyak sekali mengetahui kebenaran, dan kita seringkali secara sadar dan dengan sengaja menolak anugerah dan kebenaran yang telah kita ketahui. Adakah kita mengikuti langkah yang sama dengan Fir'aun dan bangsa Amalek? Apakah kita masih mau menolak untuk menurut kepada Tuhan? Biarlah kiranya pelajaran pada saat ini mengenai roti dan air hidup, kita boleh meminum air kehidupan itu dan memakan roti itu yang adalah Yesus, yang artinya menghidupkan seutuhnya, sempurna. Hendaklah kamu hidup sempurna, artinya hendaklah kamu menghadirkan Yesus secara utuh di dalam hidupmu. Bisakah kita menjadi sempurna? Bisa. Dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Dengan menyerahkan diri kita, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Biarlah pelajaran ini boleh memanggil kita dan mengingatkan kita, dan kita boleh menyerahkan segenap penurutan kita kepada Tuhan. Baik, kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa untuk mendoakan pelajaran kita dan mendoakan segala pergumulan kita dan mendoakan persiapan kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kami telah mendengarkan seluruh pelajaran firman Tuhan dari pelajaran yang ke-7 mengenai air dan roti kehidupan. Dan kami kembali diingatkan untuk kami boleh selalu meminum air
dan memakan roti kehidupan, yang artinya bahwa kami menghidupkan kehidupan dan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Penyangkalan diri, tapi bukan diri lagi kami yang hidup, yang berdosa ini, tetapi Kristus yang hidup yang benar itu, hidup yang boleh mendapatkan kehidupan kekal, baik ketika kami setelah mati, jika seandainya Yesus datang kami dalam keadaan mati, ataupun ketika kami masih hidup ketika Engkau datang, Engkau akan mengubahkan kami, memiliki tubuh yang baru, dan memiliki tubuh yang tidak lagi binasa. Dan kami boleh diangkat ke surga, untuk boleh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Ini adalah kerinduan kami. Bawalah kami pulang ya Tuhan. Biarlah suasana surga itu lebih dahulu hidup di dalam kehidupan kami saat kami ada di dunia ini. Dan Engkau yang memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh pemirsa yang telah hadir bersama dengan kami dan setia mempelajari firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati dalam pergumulan mereka. Mungkin ada jiwa-jiwa yang sedang bergumul oleh karena ketika dia menerima Engkau sebagai juru selamatnya, dia menghadapi banyak tantangan, baik dari orang-orang sekelilingnya, baik itu keluarganya, baik itu orang terdekatnya, sahabat dan teman-temannya. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ketika mereka memutuskan untuk menerima air dan roti hidup di dalam kehidupan mereka. Bantu mereka itu, bantu kami semua. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan seluruh pergumulan kami. Biarlah kami selalu setia sampai Maranatha, sampai Yesus datang menjemput kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.